Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Anugrah dengan NPM 2021711035. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kondisi geografis Korea. Korea merupakan sebuah negara yang terletak di belahan bumi bagian timur, yaitu tepatnya di semenanjung yang berbukit-bukit dan mengarah ke selatan dari Manchuria. Di sebelah timur terdapat sebuah barisan pegunungan yang arahnya menyusur pantai dan lerengnya berhutan lebat, tetapi iklimnya muson dan cukup buruk akibat arus dingin yang datangnya dari bagian utara. Semenanjung Korea diperkirakan luasnya hampir sama dengan kawasan Inggris dan terletak antara 33 derajat sampai 6 derajat dan 43 derajat lintang utara, serta antara 124 derajat dan 11 dan 131 derajat 52 bujur timur. Nah, diperkirakan dari ujung utara ke ujung selatan, panjang semenanjung Korea ini hampir mencapai 1000 km. Kemudian di sebelah utara, Korea berbatasan dengan Sungai Guman atau Tumen dan Sungai Amnok atau Yalu. Nah, di sebelah utara, kedua sungai masing-masing terdapat daratan Cina dan perbatasan Cina dan Rusia, yang mana kedua sungai tersebut asalnya dari gunung Baekdu, atau nama lain dari gunung ini yaitu gunung bertopi putih yang dianggap oleh rakyat Korea sebagai gunung suci. Nah, gunung Baekdu ini adalah gunung tertinggi di semenanjung Korea. Korea sekarang terdiri dari dua negara bagian, yaitu negara bagian Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, Korea merupakan sebuah negara yang sangat penting dalam perkembangan dinamika sejarah Asia Timur karena letaknya yang strategis, yaitu sebagai lintasan kebudayaan, senian, dan keagamaan antara dua negara yaitu Jepang dan Cina. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada teman saya akan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Anugrah dengan NPM 2021711035. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Korea klasik pada masa prasejarah. Nah, Korea ini mempunyai rentetan dialektika sejarah yang cukup panjang gitu ya. Pada zaman Korea klasik ini berawal gitu ya, berasal dari kemunculannya manusia tertua, yaitu diperkirakan muncul pada tahun 333 sebelum Masehi. Nah, menurut sejarawan, masa prasejarah Korea ini bisa terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Batu Tua, Paleolitikum, dan juga Neolitikum. Yang pertama ada zaman Batu Tua, atau bisa disebut juga dengan prasejarah geologis, yang merupakan sejarah tertua gitu ya dalam sejarah Korea. Nah, batu tertua yang ditemukan sebagai bukti zaman ini diperkirakan berasal dari zaman Prekambrium yang dikenal dengan sebutan sistem Yeoncheon yang tersebar di wilayah Seoul sampai dengan Yeoncheon-gun di timur laut. Sistem Yeoncheon ini terbagi atas batuan biolit, kuarsa, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada zaman Paleolitikum. Nah, manusia pada masa Paleolitikum menghuni semenanjung Korea ini diperkirakan tahun 40.000 sampai 50.000 tahun yang lalu gitu. Meskipun memang belum terkonfirmasi gitu ya bahwa terdapat nenek moyang dari etnis bangsa Korea yang sekarang ini. Nah, ada beberapa gitu ya, manusia Paleolitik tinggal di gua-gua, sementara yang lainnya mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah. Nah, mereka bertahan hidup dengan cara mengumpulkan buah-buahan dan akar-akaran yang dapat dimakan gitu ya, serta mereka berburu ikan. Nah, menurut arkeologi dan Clark, adanya manusia yang mendiami semenanjung Korea antara 40.000 hingga 30.000 sebelum Masehi ini didasarkan atas penelitian gitu ya karbon, yaitu adanya Homo erectus yang saat itu sudah mendiami semenanjung Korea, yaitu ditemukannya sebuah artefak seperti benda pemotong dan kapak tangan. Nah, ditemukan di Seokjeongni, sebuah situs dekat Dongju, yaitu di provinsi Chuncheong Selatan. Nah, lalu yang selanjutnya ada zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum ini muncul di Korea
kira-kira pada tahun 4000 sebelum Masehi gitu, dengan meninggalkan tanda-tanda yang jelas gitu tentang kehadiran mereka yang ditemukan di seluruh semenanjung sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa manusia Neolitik ini membentuk keturunan etnis gitu ya, bangsa Korea. Nah, periode ini dikenal dengan zaman Jeolmun atau era tembikar. Nah, waktu ini disebut juga kebudayaan tembikar Yonggimun yang ditemukan tersebar di berbagai besar semenanjung Korea. Nah, contohnya yaitu situs-situs di zaman ini adalah situs Doshani di Pulau Jeju dan Ubongni di dekat Ulsan. Manusia Neolitik ini biasanya bertempat tinggal di pinggiran sungai dan pantai. Nah, sumber makanan mereka juga berasal dari hasil laut, berburu, dan mereka menggunakan jaring, kail, dan joran itu ya untuk menangkap dan mengumpulkan kerang atau makhluk laut lainnya gitu ya yang bisa dimakan. Mungkin sekian ya pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji dengan NPM 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kerajaan besar Korea, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Yang pertama ada kerajaan Goguryeo, di mana kerajaan Goguryeo ini adalah kerajaan kuno yang berpusat di wilayah Manchuria dan sebelah utara semenanjung Korea. Nah, dan kerajaan ini juga berdiri pada tahun 37 sebelum Masehi dan didirikan oleh Jumong, di mana pada saat itu Jumong melarikan diri dengan adanya perebutan kekuasaan dari pangeran lainnya di kerajaan Buyo Timur, dan akhirnya mendirikan kerajaan di daerah Jeolbon-Buyo yang bernama Goguryeo. Nah, selanjutnya ada kerajaan Baekje, di mana kerajaan Baekje ini didirikan oleh Raja Onjo, yaitu putra ketiga dari Raja Jumong, yang berpusat di Wirsong, Seoul. Dan menurut Babad Korea Samsuksagi, Baekje didirikan pada tahun 18 sebelum Masehi. Nah, dan kerajaan ini juga sering berpindah tempat atau ibu kota. Yang pertama ada di daerah Ungjin, lalu di daerah Sabi, lalu terakhir di Wirsong, Seoul. Nah, dan selanjutnya ada kerajaan yang ketiga, ada kerajaan Silla, di mana kerajaan Silla ini diperintah oleh 3 keluarga atau klan, yaitu klan Bak atau Park, dan Sok, dan juga klan Kim. Nah, nama Silla juga ini tercatat dalam jumlah karakter Tionghoa atau Hanja yang secara fonetis mungkin ditulis berdasarkan dugaan dari bahasa Korea lawas. Dan juga berdasarkan Babad Goyo Samsuksagi yang ditulis pada ratusan tahun ke-12, Silla dibangun oleh Bak Heonggoso pada tahun 57 sebelum Masehi di wilayah Gyeongju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ine Puspita Dewi dengan NPM 221711036. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dinasti Koryo dan kerajaan Joseon. Yang pertama, dinasti Koryo. Dengan runtuhnya kerajaan Silla tahun 936 merupakan kelahiran kembali semangat kerajaan Goguryeo yang pernah berkuasa, yaitu dengan lahirnya dinasti Koryo yang merupakan dinasti yang berkuasa dari tahun 918 sampai dengan 1392, yang merupakan dinasti baru yang mempunyai kebijakan politik berbeda dengan dinasti kerajaan sebelumnya. Nah, raja pertamanya yaitu Taejo. Nah, dalam melaksanakan roda ketatanegaraan, beliau mengangkat bekas pejabat kerajaan Silla untuk menduduki pos-pos tertinggi dalam istana pemerintahan. Nah, para mantan pejabat Silla yang diangkat ini adalah para pejabat yang mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dinasti Koryo, serta bersedia menerima segala ide dan kebijakan yang dikeluarkan oleh dinasti Koryo.
Nah, pada waktu itu seluruh jajaran pejabat pemerintahan harus mau juga menyambut baik para pengungsi dari rakyat kerajaan Balhae, yaitu kerajaan yang didirikan Manchuria oleh pelarian-pelarian dari kerajaan Goguryeo pada tahun 669 Masehi. Kemudian dalam dinasti Koryo, pada masa itu agamanya yang dianut adalah agama Buddha yang mendapat perlindungan khusus dari kalangan istana, sehingga agama ini sangat berpengaruh dan dominan di kalangan kerajaan. Kemudian selain agama Buddha, terdapat pula agama Konghucu yang dianut oleh sebagian masyarakatnya. Nah, adapun mengenai kehidupan politik, stabilisasi, dan keamanan, dinasti Koryo ini selalu mendapat rongrongan yang datang dari suku-suku di sebelah utara seperti suku Tartar, bangsa Mongol. Tapi serangan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh pasukan kerajaan. Sedangkan stabilisasi keamanan dalam negeri dibilang cukup aman. Selain 3 serangan besar-besaran tersebut, tahun 1213 dinasti Koryo juga diserang oleh suku-suku pengembara di bawah pimpinan Kubilai Khan yang sebelumnya telah menyerang Cina, Rusia, dan Eropa Timur. Nah, serangan yang dipimpin oleh Kubilai Khan ini membuat kondisi dalam negeri dinasti Koryo cukup kacau. Akhirnya peperangan yang berkepanjangan pun terjadi antara dua kubu kekuatan suku-suku pengembara yang dipimpin oleh Kubilai Khan sebagai agresor, yang akhirnya membuat dinasti Koryo menderita cukup berat karena kekuatan dan sumber-sumber nasional pun berangsur-angsur. Kemudian yang selanjutnya yaitu masa kerajaan Joseon. Masa berakhirnya dinasti Koryo dalam Korea klasik disebut sebagai masa perpindahan menuju masyarakat yang modern. Nah, awal berdirinya kerajaan Joseon ini dikarenakan munculnya kelompok progresif yang pada waktu itu mempelajari Konghucu dan memiliki pengalaman luas di bidang pemerintahan, dan ketika dinasti Koryo mengalami kekacauan akibat dari kudeta kaum militer di atas pimpinan Yi Song-gi, sehingga menyebabkan kekacauan yang akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Koryo. Nah, hal tersebut yang mendorong para ilmuwan dan sarjana dinasti Koryo untuk mendirikan kerajaan baru untuk mempertahankan kekuatan kerajaan di bidang ekonomi. Nah, akhirnya dibentuklah kerajaan Joseon dengan raja pertamanya yaitu Yi Song-gi dan menetapkan Hanyang atau yang dikenal sekarang Seoul sebagai ibu kota kerajaan. Nah, kerajaan Joseon ini menggunakan dasar teori dari ilmu Konghucu untuk menjalankan pemerintahannya. Kemudian di berbagai bidang aspek pun sama didasarkan atas ilmu Konghucu, seperti pengembangan industri pertanian dan kebijakan utamanya lebih condong terhadap menciptakan stabilisasi kehidupan masyarakatnya, yaitu diantaranya mengembangkan politik ilmu Konghucu dan meningkatkan bidang pertanian. Kemudian perkembangan politik ilmu Konghucu ini dalam pemerintahan awalnya dilaksanakan semenjak masa Raja Taejong, Sejong, dan Raja Songjong yang dimulai dengan adanya penetapan hukum dasar atau yang dikenal dengan Gyeongguk Daejeon oleh Chohang. Dan pada masa pemerintahan Yi Song-gi banyak pembaharuan dilakukan, diantaranya penaklukan wilayah bagian barat laut di Korea yang kemudian dijadikan sebagai garis perbatasan Korea bagian utara. Nah, kemudian pada masa ini Chang'an, yaitu salah satu ibu kota di Cina kuno, dijadikan sebagai model pembangunan ibu kota baru. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Taejong, kebijakan reformasi dilakukan dengan tujuan nantinya akan menjadi dasar bagi perkembangan kebudayaan kerajaan. Dan pada masa Raja Sejong juga terbentuk sistem pemerintahan yang sentralistik, di mana Konghucu dijadikan ideologi kerajaan, maka politik Konghucu diajarkan berdasarkan pada Gyeongguk Daejeon atau kode negara. Nah, selama masa kerajaan Joseon ini, para petani diwajibkan juga untuk wajib militer, dan setiap mereka yang tidak ikut wajib militer dikenai sanksi untuk menyediakan bantuan berbentuk uang. Nah, kemudian kerajaan Joseon mengalami perpecahan ketika Yi Song-gi turun tahta dan digantikan oleh Raja Chongjong, yang mana pergantian kekuasaan ini mengakibatkan pemberontakan dari kalangan putra-putra raja, sehingga Raja Chongjong pun ikut turun tahta dan tidak bertahan lama karena menghadapi permusuhan dari saudara-saudaranya, sehingga kerajaan Joseon digantikan oleh Raja Taejong yang terkenal bijaksana dan cakap. Nah, kemudian selama pemerintahannya ia menetapkan perbaikan struktur pemerintahan, diantaranya ia menyita tanah milik pejabat yang korupsi. Nah, tapi adanya tragedi sekitar tahun 1498 sampai 1545 mengakibatkan terjadinya pembunuhan para ahli ilmu pengetahuan, dan akhirnya abad ke-18 Raja Yongjo dan Raja Chongjo berhasil memperbaiki kondisi politik. Kemudian sistem sosial dalam masyarakat di kerajaan Joseon, masyarakatnya dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama golongan Yangban atau bangsawan,
yang kedua golongan Jungin atau kelas menengah, yang ketiga golongan Sangmin atau rakyat biasa, dan Cheonim. Dan yang In yaitu golongan kelas bawah atau rakyat jelata. Nah, dari kelas Yangban atau bangsawan, mereka dapat memilih menjabat di departemen negara yang mereka inginkan sebagai pegawai tetap pemerintah. Termasuk para Yangban ini juga memiliki wewenang dalam berbagai bidang. Jadi ya mereka bisa menyalahgunakannya untuk mengumpulkan harta kekuasaan secara besar-besaran. Kemudian golongan Jungin ini atau golongan kelas menengah biasanya mereka menggeluti bidang juru bahasa, ilmu, seni, pegawai pemerintah, dan tabib. Nah, sedangkan golongan Sangmin atau rakyat biasa terdiri dari para petani dan pedagang. Nah, sedangkan kelas yang In yang diwajibkan untuk membayar pajak serta wajib untuk melaksanakan tugas-tugas militer kerajaan. Dan terakhir yaitu kelas Cheonim atau rakyat jelata yang biasanya terdiri dari para budak yang diperjualbelikan pada masa perkembangannya di kerajaan Joseon. Dan pada masa perkembangan di kerajaan Joseon didominasi oleh golongan Yangban. Biasanya mereka ditentukan berdasarkan keturunan mereka untuk mempertahankan status sosialnya. Dan mereka mendominasi di berbagai bidang kerajaan seperti pemimpin birokrasi, pemimpin moral, dan budaya di masyarakat. Dikarenakan profesi mereka khusus dan terbatas, maka mereka memiliki sifat elitis yang kuat dan diberikan hak istimewa oleh pemerintah kerajaan. Dan memang hukum sosial yang berlaku pada saat itu diberikan diperjualbelikan gitu. Jadi dengan adanya uang, setiap orang berhak untuk menentukan statusnya mereka sendiri gitu. Dan tujuannya pemerintah kerajaan memperjualbelikan status sosial tersebut untuk menambah pemasukan bagi kerajaan. Nah, sedangkan dari segi ekonomi, kaum Yangban ini menduduki dan memiliki tempat tanah pertanian yang luas, dan di bidang sosial Yangban juga memiliki tempat khusus. Nah, tetapi para kaum Yangban ini kurang memperhatikan rakyat Joseon, terutama kaum menengah ke bawah. Nah, karena mereka diabaikan, maka sebagian besar dari mereka itu lebih memilih melakukan kegiatan berdagang secara individu. Karena mereka kan biasanya berdagang di kota Seoul. Dan para pedagang ini biasanya ada di pasar untuk berdagang sebagai penyalur barang dagangan, dan para kaum Yangban biasanya juga ikut menjual sutra dan kertas. Nah, tapi masa kerajaan Joseon, masyarakatnya ini berkembang menjadi masyarakat ekonomi kapitalis, di mana sebelum masa modernisasi seluruh masyarakatnya hidup membaik di bidang ekonomi, yaitu bidang pertanian, produksi, dan perdagangan. Adapun tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi yaitu di Sungai Han, tepatnya di Seoul. Nah, Sungai Han ini menjadi pintu masuk utama yang strategis bagi bangsa asing yang ingin masuk ke Korea, di mana gambaran kota Seoul ini menjadi tempat perdagangan yang mampu meningkatkan perkembangan kehidupan masyarakat kerajaan Joseon sejak tahun 1392. Kemudian mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat di kerajaan Joseon ini berkembang baik, di mana ketika kerajaan Joseon membuka lahan baru untuk sarana irigasi dan mengaktifkan kegiatan pemeliharaan ulat sutra, taraf hidup para petani meningkat, di mana petani tersebut membentuk organisasi gotong royong yang ditetapkan berdasarkan kekerabatannya, yaitu yang dikenal dengan KI, yang ditetapkan berdasarkan sistem kekerabatan dan tur atau sistem pengelolaan tanah borongan yang dikerjakan secara bergilir. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, industri kerajinan tangan pun berkembang, di mana mereka memproduksi dan menjual barang-barangnya sendiri secara bebas seperti barang kuningan, balok cetak, kertas, keramik, senjata, dan alat pertanian lainnya. Nah, kemudian berakhirnya kerajaan Joseon ini ditandai dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh jumlah orang yang banyak pada masa itu. Diduga pada saat itu juga kemewasan taraf hidup mereka mengalami penurunan karena pemberontakan. Nah, kemudian ditambah dari adanya pemerasan yang dilakukan oleh kaum Yangban yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan rakyat kerajaan pada masa itu, hingga akhirnya karena hal tersebut pemberontakan yang berlanjut hingga abad ke-19 terhadap kaum Yangban, yaitu kurang lebih sekitar tahun 1811 terjadi pemberontakan di Gyeongnam, yaitu di Pyongyang dan provinsi Hwanghae. Nah, di mana para pemberontak ini terdiri dari berbagai lapisan kaum, yaitu orang kaya, budak, dan petani, yang kemudian dalam perkembangannya golongan Yangban ini mengalami kemerosotan dikarenakan melemahnya perekonomian keluarga mereka yang membuat mereka tersingkirkan dari kelasnya, sehingga mereka berpindah menjadi seorang petani biasa. Dan kemudian di bidang kebudayaan, terutama di bidang kesusastraan,
Kerajaan Joseon ini perkembangannya bisa dikatakan berjaya karena berhasil mengembangkan huruf Hangul, di mana pada masa Raja Sejong dengan dibantu oleh sarjana Jeo Hyun-jong berhasil menciptakan huruf yang memang mudah dipelajari dan dituliskan oleh seluruh kalangan rakyat. Dan pada masa ditemukannya huruf ini, ilmu pengetahuan di kerajaan Joseon juga meningkat, yaitu salah satunya di bidang pengobatan yang berhasil menciptakan buku pertamanya, yaitu Kamus Hyang Yak Jim Sogbang dan Uibang Yung Chui atau Kamus Ilmu Pengobatan. Kemudian disusul juga oleh keberhasilan yang diciptakannya melalui buku Haedong Nongso untuk meletakkan struktur dasar bagi industri pertanian, yang mana dengan adanya buku ini, kerajaan Joseon pada waktu itu berhasil menciptakan alat pengukur curah hujan pertama di dunia, yaitu pada tahun 1441. Nah, di samping itu perkembangan seni pertunjukan Korea pun muncul dan berkembang di akhir masa kerajaan Joseon yang disebut sebagai Pansori. Disusul juga perkembangan seni dan bangunan yang terkenal di antaranya pada masa akhir kerajaan Joseon ini berhasil mendirikan Pavilium Maitreya di Kuil Kumsan, lalu Pavilium utama di Kuil Sogwang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menerangkan mengenai masa dinasti. Nah, dinasti ini lahir dari suatu pergolakan politik gitu antara Jenderal Yi Song-yi, yaitu jenderal pemimpin kelompok Promi dan penguasa dinasti Koryo itu yang berpihak kepada Mongol. Kelompok Proming dan penguasa dinasti Koryo yang berpihak gitu kepada Mongol ini akhirnya pihak Jenderal Yi Song-yi menang gitu pada tahun 1392. Nah, kemenangan Jenderal Yi Song-yi dalam pertempuran dengan pihak penguasa dinasti Koryo melahirkan dinasti baru bernama dinasti Yi. Dinasti yang berpihak pada Ming ini berkuasa dari tahun 1392 sampai dengan 1910 gitu ya, dengan raja pertama yaitu Jenderal Yi atau Raja Taejo. Nah, dalam sejarah politik kerajaan sering terlibat gitu ya, bahwa setiap lahirnya penguasa baru biasanya lahir pula aturan-aturan yang baru. Nah, politik semacam ini juga dilakukan oleh Raja Yi sebagai raja pertama dinasti dengan cara memindahkan ibu kota kerajaan ke Hanyang atau yang kini disebut dengan Seoul, dan mengganti agama Buddha dengan agama Konghucu itu sebagai pedoman utama. Nah, bukan hanya itu saja gitu ya untuk hal yang resmi itu, melainkan dengan kehidupan pribadi pula gitu ya seluruh bangsa. Nah, semua jabatan pemerintahan diisi oleh para sarjana yang telah lulus ujian nasional tentang ujian kesusastraan Cina klasik. Nah, dengan titik berat kepada puisi, budi pekerti dan lain halnya. Lalu pada masa Raja Yi berkuasa juga banyak gitu ya hasanah kebudayaan dan peradaban dilahirkan. Di antaranya adalah sebuah bangunan megah gitu yang bernama Myeongyundang yang terletak di Ryongdong, Seoul. Nah, tempat ini terkenal sebagai tempat pusat pengkajian ajaran aliran Konghucu. Nah, di dekat gedung tersebut juga terdapat makam Konghucu, perpustakaan, dan asrama para sarjana yang tengah menuntut ilmu dan keagamaan di tempat itu. Nah, karena tempat ini sangatlah penting gitu ya. Nah, tempat ini juga sangat diperhatikan oleh pemerintah. Lalu pada masa dinasti Yi juga lahir ya seorang filsuf yang bernama Li Huang. Nah, dengan keadaan letak geografis yang baik, ternyata kurang gitu ya menguntungkan bagi dinasti Yi. Nah, pada 1502 sampai 1598 pasukan tentara Jepang yang ada pada sebelumnya berusaha melakukan Cina. Nah, tetapi tidak berhasil. Mereka berbalik arah gitu menyerang dinasti Yi. Nah, dinasti Yi yang kondisi negaranya dalam keadaan kacau karena adanya pertentangan antar kelompok termasuk golongan penguasa dalam dinasti ini menjadi lemah gitu kekuatan pemerintahannya. Nah, kedatangan tentara Jepang di negara Korea ini juga semakin memperparah keadaan gitu ya. Dan peperangan pun berlangsung selama 6 tahun antara pasukan dinasti Yi dan pasukan Jepang. Nah, lalu tragedi Korea pada masa dinasti Yi tidak berhasil setelah
peperangan 6 tahun melawan Jepang. Tidak lama kemudian Korea berada dalam masa kesulitan akibat adanya pertarungan kekuasaan antara dinasti Cina Ming dan suku Manchu yang menyuarakan ancaman baru terhadap keamanan Korea yang mengakibatkan kekalahan dinasti Ming dalam peperangan melawan suku Manchu, dan juga merupakan pukulan berat bagi dinasti Yi sendiri yang merupakan sekutunya. Setelah peristiwa demi peristiwa menyerang kehidupannya, dinasti Yi itu mengambil sikap kebijaksanaannya, yaitu politik nasionalnya, dengan cara memencilkan diri secara ketat dan menjadi kerajaan bertapa sampai pada 1876. Nah, pada tahun yang sama dinasti Yi dengan pertimbangan posisinya politiknya membuka pelabuhannya bagi kepentingan Jepang. Korea juga membuka diri mengadakan perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Amerika Serikat pada tahun 1882. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.